Bayangkan kamu sendirian di tengah hutan, mengandalkan kemampuan bertahan hidupmu, tapi tiba-tiba kamu menghadapi sesuatu yang bukan manusia atau hewan, sesuatu yang tahu setiap langkahmu. Film tahun 2015 berjudul Man vs mengajukan pertanyaan, apakah manusia hanya berjuang melawan alam, atau mereka menyerah pada ketakutan dan pemahaman mereka sendiri. Film ini diawali dengan kisah seorang pria bernama Doug Woods, seorang fotografer alam liar yang juga memiliki acara terkenal berjudul Woods vs. Acara ini adalah acara bertahan hidup di alam liar di mana ia mengajarkan cara bertahan hidup di hutan terpencil dan daerah gurun. Kamu mungkin pernah menonton acara Man vs. Wild. Nah, acara ini mirip seperti itu. 2 musim pertama acara ini sudah dirilis. Beberapa orang menyukainya, tetapi ada beberapa hal yang membuat acara ini tidak dibeli oleh stasiun TV besar. Kini, mereka akan syuting musim ketiga. Jika musim ini juga tidak dibeli oleh stasiun TV, Doug dan timnya akan bangkrut. Artinya, Doug sedang dalam masa-masa sulit. Sebenarnya, Doug sering melontarkan lelucon di acaranya, dan mungkin penonton tidak menyukai leluconnya, makanya acara ini tidak dibeli oleh stasiun TV. Doug dan timnya memutuskan untuk pergi ke hutan Kanada Utara, tempat yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Kita melihat Doug meninggalkan rumah di malam hari. Ia tidak ingin membangunkan istri dan putri kecilnya, tapi mereka tetap terbangun. Putri Doug merekam pesan video untuk ayahnya agar Doug bisa mendapatkan semangat saat sendirian di hutan. Tiba-tiba, tim Doug datang dengan RV. Timnya terdiri dari adik Doug, Terry, produser Bill, dan seorang wanita bernama Angie. Perjalanan ini akan memakan waktu beberapa jam. Di tengah jalan, Doug berbicara dengan timnya yang terlihat sangat tidak termotivasi. Mereka mencoba meyakinkan Doug bahwa kali ini ia harus melakukan sesuatu yang disukai penonton. Maksudnya, sesuatu yang gila, jika tidak, mereka semua harus meninggalkan acara itu. Doug sebenarnya merasa terganggu dengan semua ini, tetapi ia meyakinkan semua orang bahwa semuanya akan berjalan baik. Doug sangat suka bermain catur, jadi selama perjalanan ia bermain catur dengan adiknya, Terry. Mereka tiba di sebuah kota kecil di mana mereka akan bertemu dengan pemandu wisata mereka karena daerah itu berbahaya. Di sebuah restoran, mereka bertemu dengan Duncan, yang tinggal di daerah itu dan akan menjadi pemandu mereka. Di restoran, Terry menyarankan agar Doug tidak melontarkan lelucon selama acara karena itu menurunkan rating. Mendengar itu, Doug merasa sedih. Artinya, dia tidak terlalu baik dalam hal ini. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka akan membawa Doug dengan perahu ke dalam hutan, di mana ia harus bertahan hidup selama 5 hari. Setelah itu, mereka akan kembali menjemputnya. Jika terjadi masalah, Doug memiliki telepon satelit yang bisa ia gunakan untuk menghubungi teman-temannya. Selama 5 hari ini, Doug harus merekam rekaman tentang cara ia bertahan hidup. Semua orang menjelaskan kepada Doug jenis konten apa yang harus ia buat kali ini. Mereka mengatakan bahwa ia harus melakukan hal-hal yang lebih aneh agar orang-orang tertarik dengan acaranya, karena jika acaranya tidak berhasil, mereka semua akan jatuh miskin. Mendengar itu, Doug merasa sedikit sedih, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa di depan mereka karena ia tidak ingin menyerah sebelum bertanding. Mereka baru saja berjalan sedikit saat hujan mulai turun. Duncan menjelaskan bahwa ia harus menghadapi semua hal ini di sini. Mereka meninggalkan Doug di pinggir hutan dan pergi. Begitu mereka pergi, Doug pertama-tama memasang kameranya, dan dari sinilah pertunjukan dimulai. Doug membuka tasnya dan melihat isinya. Tantangannya adalah bertahan hidup selama 5 hari dengan barang-barang yang ada di dalam tas. Tasnya berisi topi, lampu kilat kamera, minuman energi, apel, pisau tentara, dan permen karet. Setelah itu, ia harus mencari tempat tidur. Ia mendaki ke tempat yang lebih tinggi di mana ia akan mendirikan kemah. Di sana, ia akan membuat tempat berlindung untuk tidur.
Ia harus melakukan semua ini sebelum matahari terbenam. Untuk membuat tempat berlindung, ia mengambil beberapa batang kayu dari pohon yang patah. Saat ia mulai bekerja, sepotong kayu kecil masuk ke kukunya, yang sangat menyakitkan. Ia berhasil mengeluarkan potongan kayu itu, tetapi luka ini akan terus mengganggunya. Setelah sedikit usaha, tempat berlindung itu selesai. Hanya tinggal sedikit waktu sebelum malam tiba, jadi sekarang ia harus membuat api agar aman dari hewan liar di malam hari. Ia menggunakan kaleng minuman energi untuk membuat api. Ia menggosok bagian logamnya untuk mencoba membuat api. Setelah menggosoknya selama setengah jam, ia meletakkannya di bawah sinar matahari sehingga sinar matahari akan terpantul dari sana ke kayu, dan dengan cara itu ia berhasil membuat api. Tak lama kemudian malam tiba. Doug menelepon timnya dengan telepon satelit, yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Doug merasa sedikit sedih saat menyadari bahwa ia mengalami banyak masalah di sini, tetapi mereka bersenang-senang. Doug harus menerima bahwa inilah pekerjaannya. Doug harus tidur dengan perut kosong malam itu karena ia tidak punya kesempatan untuk berburu. Dengan panas dari api, ia tertidur dalam waktu singkat. Namun, di tengah malam, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang membuat tanah berguncang selama beberapa saat. Doug terbangun, tetapi ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia pikir itu mungkin gempa bumi, jadi ia kembali tidur. Keesokan paginya saat ia bangun, ia melihat bahwa sesuatu dari langit telah jatuh ke sungai, membelah hutan, yang menyebabkan tanah berguncang. Doug berlari ke tempat itu dan melihat bahwa semua ikan di air telah mati. Ini berarti ada sesuatu yang berbahaya atau beracun yang jatuh ke dalam air, mungkin sebuah meteor. Tapi ini menguntungkan Doug. Sekarang ia punya ikan untuk dimakan. Ia senang, tetapi kemudian ia melihat seekor serigala di kejauhan. Serigala itu datang ke tepi sungai, tetapi ia tidak makan satu ikan pun dan pergi. Dari sini, Doug mengerti bahwa serigala merasakan sesuatu yang tidak bisa ia rasakan. Ini berarti makan ikan-ikan itu mungkin tidak aman. Jadi ia harus melakukan sesuatu yang lain. Ia ingin memberitahu timnya tentang hal ini karena ia tidak tahu apa yang terjadi pada sungai itu. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tetapi telepon satelitnya juga tidak berfungsi sekarang. Hal ini membuat Doug yakin bahwa itu pasti meteor yang jatuh di malam hari, yang mungkin juga mengganggu jaringan. Sekarang masalahnya adalah Doug sudah lapar sejak malam hari, jadi ia harus berburu. Ia memasang 3 perangkap di satu tempat untuk kelinci agar ia bisa berburu hewan. Setelah itu, ia merekam beberapa rekaman di sekitarnya. Sebelum malam tiba, ia pergi untuk memeriksa perangkap yang telah ia pasang. Untungnya, ada kelinci di 2 perangkap. Saat ia mengambil buruannya, kamera yang ia pasang jatuh dengan sendirinya. Pada saat yang sama, Doug juga mendengar suara aneh. Doug berpikir itu mungkin serigala yang sama. Jadi ia mengambil kameranya dan segera pergi dari sana. Sekarang ia harus membersihkan kelinci untuk makanannya. Ia pergi sedikit jauh dari kemahnya untuk membersihkan kelinci agar serigala menjauh dari kemahnya. Ia juga merekam semua ini untuk penontonnya. Setelah kembali ke kemah, ia mencoba menelepon timnya lagi, tetapi telepon satelitnya tidak berfungsi. Kemudian ia memeriksa telepon pribadinya yang diberikan oleh putrinya. Tetapi tidak ada jaringan di sana juga. Kemudian Doug menonton video istrinya di telepon itu, yang memberinya banyak motivasi. Tiba-tiba Doug mendengar suara-suara aneh yang sama di hutan, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Doug takut segerombolan serigala mungkin akan datang ke sana. Ia segera makan makanannya agar ia bisa bergerak dari sana. Ia tidak bisa membawa kelinci yang satunya bersamanya. Jadi ia memberi tahu penontonnya cara untuk menghemat makanannya. Ia mengikat kelinci itu dengan tali dan menggantungnya dari pohon agar tidak ada hewan yang bisa mencapainya. Tak lama kemudian malam tiba. Jadi ia kembali ke kemah dan bermain catur sendirian. Setelah beberapa saat,
Suara-suara yang sama terdengar lagi. Douk mencoba melihat ke sekeliling, tetapi ia tidak melihat siapapun. Douk mulai mengabaikan suara-suara itu. Sementara itu, kita melihat bahwa seseorang telah menurunkan kelincinya dan mengambilnya. Jadi apapun ini, itu bukan hewan. Hanya manusia, atau sesuatu yang lain, yang bisa sepintar ini. Tak lama kemudian, hujan mulai turun. Douk berpura-pura di depan kamera seolah-olah tempat berlindungnya melindunginya dari air. Tapi tempat berlindungnya tidak berguna dan Douk basah kuyup. Tanah di bawahnya juga basah, yang membuat Douk merasa sangat tidak nyaman. Kemudian Douk mendengar suara binatang. Mendengar itu, ia menjadi takut. Douk mengambil kamera penglihatan malamnya dan melihat ke sekeliling, tetapi ia tidak melihat siapapun. Douk mulai takut. Akibatnya, ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan paginya tubuhnya sakit dan ia merasa tidak nyaman karena kurang tidur. Dalam hati, ia ingin meninggalkan semua ini, tetapi Douk tahu betapa pentingnya acara ini baginya. Jadi, melupakan rasa sakitnya, ia kembali bekerja. Ia mengambil kameranya dan pergi untuk mengambil sarapannya. Tapi kelincinya sudah diambil oleh orang lain. Melihat ini, Douk menjadi takut karena ia tahu bahwa hewan tidak bisa melakukan ini. Jadi ia segera mengambil telepon satelitnya dan mencoba menelepon teman-temannya, tetapi teleponnya tidak berfungsi. Douk memberanikan diri untuk memasang perangkap lagi. Setelah beberapa saat, ketika ia pergi untuk memeriksa perangkap-perangkap itu, ia sangat terkejut melihat bahwa seseorang telah mengosongkan perangkap-perangkap itu sebelumnya. Artinya, seseorang telah mengambil buruannya. Ia melihat ada zat hitam aneh di bawah salah satu perangkap, yang berkilauan di dalamnya. Melihat ini, ia kehilangan akal. Ia kembali ke tempat itu, tetapi telepon satelitnya tidak ada di sana sekarang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seseorang telah menggerakkan pion mereka di papan catur, dan itu sangat cerdas. Sekarang Douk yakin bahwa ia tidak sendirian di hutan ini. Ada orang lain di sana yang mungkin memainkan semacam permainan dengannya. Mungkin ini adalah penggemarnya yang gila. Douk juga curiga bahwa ini mungkin salah satu anggota timnya untuk membuat musim ini lebih menarik. Memikirkan hal ini memberinya sedikit kelegaan dan ia menyalakan api serta menyalakan kameranya karena ia juga membutuhkan konten untuk acara itu. Setelah banyak berpikir di malam hari, ia menggerakkan pionnya berikutnya di catur. Keesokan paginya ia meninggalkan tempat ini dan pindah. Karena sekarang ia harus mendirikan kemah di tempat lain. Setelah berjalan sedikit, ia menemukan sebuah tebing, dengan bantuan itu ia membuat tempat berlindung baru. Setelah itu, ia menyalakan api di sana, dan sekarang ia membutuhkan makanan. Kali ini ia berpikir untuk berburu ikan. Tetapi ia tidak menemukan satu ikan pun di air. Sekarang ia mulai mencari hewan kecil di sekitarnya. Tetapi setelah berjalan sedikit, ia terkejut karena seseorang telah membuat tempat berlindung seperti miliknya dan menyalakan api dari kaleng yang sama. Persis seperti yang ia ajarkan dalam video. Seseorang menirunya. Sekarang ia curiga bahwa mungkin seorang penggemar melakukan semua ini. Tapi kemudian matanya tertuju pada telepon satelitnya, yang telah dibuka sepenuhnya oleh seseorang. Sekarang Douk menjadi sangat takut. Kemudian matanya jatuh pada mayat kelinci dan serigala yang ada di sana. Serigala itu juga dibersihkan seperti yang diajarkan Douk. Kemudian ia mendengar suara seseorang, jadi Douk bersembunyi di bawah batu. Tapi kemudian ia menyadari bahwa ini adalah perangkap yang sangat besar yang dipasang persis seperti yang ia jelaskan. Douk segera mundur, jika tidak, ia akan terjebak dalam perangkap itu. Douk ketakutan. Ia berlari kembali ke kemahnya, di mana matanya tertuju pada papan catur. Seseorang telah menggerakkan pionnya berikutnya, dan kali ini Douk juga tidak bisa mengalahkan langkah itu. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk tinggal di kemah itu. Ia memasang 3 kamera di sekelilingnya agar jika ada seseorang yang datang, mereka akan terekam di kamera.
Saat ia tertidur, seseorang mematikan ketiga kamera itu. Keesokan paginya ketika Douk melihat ini, ia menjadi lebih takut karena ia sama sekali tidak aman di sini. Sejauh ini ia belum dirugikan, tapi siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapapun itu, ia terlihat seperti orang yang sangat gila. Sekarang Douk harus keluar dari sini dengan cara apapun karena siapapun itu, ia mengawasi setiap langkah Douk. Douk merekam beberapa adegan terakhir untuk acaranya. Tiba-tiba terdengar suara keras dan gelombang yang sangat kuat menabraknya, menyebabkan Douk jatuh ke dalam air. Entah bagaimana, Douk berenang ke darat. Darah keluar dari mata, hidung, dan telinganya karena gelombang itu sangat kuat. Douk memeras pakaiannya dan memakainya lagi, dan segera mulai berlari dari sana. Sekarang ia hanya ingin keluar dari sini. Tetapi di tengah-tengah semua ini, ia tidak memperhatikan jalan dan jatuh ke dalam lubang saat berlari. Ia hampir pingsan. Kemudian ia melihat ke atas. Ada seseorang di sana yang mengawasi Douk. Setelah beberapa saat ketika ia sadar, kondisinya sangat buruk. Tangannya terluka, yang ia ikat dengan bajunya, dan kemudian ia mencoba memanjat ke atas. Entah bagaimana, dengan keberanian, ia keluar dari lubang itu dan kemudian mencapai tempat teman-temannya menginap. Setelah tiba di sana, ia melihat bahwa kemah itu ada di sana, tetapi tidak ada yang terlihat. Melihat sekeliling, ia melihat Terry. Ia digantung di pohon, persis seperti cara Douk menggantung buruannya. Douk segera menurunkan Terry, yang masih hidup. Douk membutuhkan bantuan, jadi ia pertama-tama masuk ke dalam untuk mencoba menghubungi seseorang di radio, tetapi radio itu mati. Sekarang, ketika ia keluar dengan peralatan medis dari dalam, ia menghadapi orang gila yang melakukan semua ini padanya. Dan ini bukan manusia, melainkan alien. Malam itu, alien inilah yang membelah hutan dan datang ke bumi. Mungkin ia mencoba mempelajari cara-cara manusia. Itu sebabnya ia tidak membunuh Douk. Mayat anggota tim Douk juga ada di sana, yang kulitnya telah dikuliti. Semuanya sangat mengerikan. Begitu melihat Douk, alien itu mengeluarkan suara yang sama dari mulutnya. Tapi kali ini Douk berhasil melarikan diri dari sana. Ia segera membuat rencana. Ia mulai berlari menuju lubang yang sama di mana ia jatuh beberapa saat sebelumnya, dengan alien di belakangnya. Dan alien itu dengan mudah terjebak dalam jebakannya. Setelah alien itu jatuh ke dalam lubang, Douk segera melemparkan banyak batu ke atasnya, di mana alien itu terkubur di bawahnya. Douk berpikir bahwa alien itu mungkin sudah mati, jadi ia berlari untuk menyelamatkan Terry. Tapi pada saat itu, Terry juga sudah mati. Menutupi mayat mereka, Douk merekam pesan terakhir untuk keluarganya karena ia terjebak di sini dan mungkin tidak ada yang datang untuk membantunya. Douk membuka pesan putrinya dan melihatnya, yang membuatnya sangat termotivasi. Ia ingin keluar dari sini bagaimanapun caranya. Pertama-tama, ia membalut lukanya. Setelah itu, ia mulai melihat peta yang ada di kabin. Ia melihat bahwa rumah Duncan berjarak 6 km dari sini. Douk mulai berjalan maju tanpa kehilangan keberanian. Saat malam tiba, ia mencapai tempat tinggalnya. Tidak ada seorang pun di rumah dan berita sedang disiarkan di TV. Ini adalah kejutan besar dalam film. Ketika Douk dan kita, para penonton, mengetahui bahwa sebenarnya alien itu tidak hanya jatuh di hutan itu, tetapi jutaan alien seperti dia telah datang ke bumi. Semua kota besar telah hancur. Itulah mengapa pemerintah meminta orang-orang untuk menjauh dari kota. Tetapi Douk sudah jauh dari rumahnya. Mendengar ini, Douk menjadi sedih karena mungkin keluarganya juga tidak selamat. Tapi ia tidak menyerah. Ia pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi ia mengambil barang-barang penting dari rumah Duncan dan baru saja akan pergi dengan perahunya saat Duncan muncul di depannya dengan pistol. Ia menyuruh Douk untuk meninggalkan perahunya. Tapi Douk harus pergi ke keluarganya. Jadi ia tidak mendengarkannya. Sebelum Duncan bisa melakukan apapun, alien itu datang ke sana dan membunuhnya.
Sekarang ia bergerak maju untuk membunuh Doug juga. Tetapi kemudian Doug memotong alien itu dengan baling-baling perahu. Dan dengan cara ini alien itu terbunuh. Tetapi kemudian mata Doug tertuju pada langit, di mana banyak meteor, yaitu lebih banyak alien, sekarang datang ke bumi. Dan disinilah film berakhir.